Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang quality appraisal of research, di mana topiknya adalah systematic review, teori, dan studi kasus. Systematic review di sini merupakan salah satu metode yang digunakan mereview, menelaah, dan mengevaluasi struktur, klasifikasi, pengkategorian evidence base yang telah dihasilkan sebelumnya. Ada beberapa langkah dalam membuat systematic review yang terencana, terstruktur, sehingga metode ini sangat berbeda dengan metode yang hanya sekedar untuk menyampaikan studi literatur. Topik kita di sini akan membahas tentang definisi, tujuan, langkah, serta jenis-jenis. Mungkin kita pernah berpikir ya, ada beberapa banyak artikel manuskrip dihasilkan sejak mulai abad 20. Mungkin sudah banyak sekali tulisan yang baik, sehingga beberapa artikel atau tulisan ini ada yang dimanfaatkan, ada yang belum dimanfaatkan. Untuk bisa memanfaatkan ini, salah satu teknik bisa mengetahui evidence base penggunaan artikel tersebut. Pada bahasan ini akan menyampaikan definisi, tujuan, langkah, dan penyusunannya bagaimana dalam mereview artikel atau publikasi tulisan ini. Di sini banyak sekali istilah yang biasa digunakan dalam systematic review, antara lain adanya integratif literatur. Integratif literatur dikenal sebagai metode yang menggabungkan banyak studi orisinil. Ada dua jenis di sini, ada integratif literatur dan systematic review. Hal yang membedakan antara keduanya adalah literatur review penelusurannya tidak dilaksanakan dengan sistematik, tidak diklasifikasikan dengan kriteria yang sebelumnya ditetapkan, serta kurang dilaksanakan telaah kritis, serta kurang dilaksanakan evaluasi yang sistematik. Sedangkan pada systematic review mempunyai kriteria di mana penelaah terhadap artikel dilaksanakan secara terstruktur, terencana. Systematic review meningkatkan keadaan dalam mereview dan membuat ringkasan dalam evidence dan research. Kenapa ada systematic review? Di sini memiliki tujuan antara lain menjawab pertanyaan secara spesifik, relevan, dan terfokus. Di sini juga mencari hasil riset, menurunkan bias dari review, kemudian mensintesis hasil, dan mengidentifikasi gap dari suatu riset. Systematic review ini juga sering dibutuhkan untuk penentuan agenda riset sebagai bagian dari disertasi atau tesis, serta merupakan bagian yang melengkapi untuk misalkan kita mengajukan penelitian, di sini juga bisa sebagai bahan pertimbangan. Ada langkah-langkah dalam systematic review, yaitu mengidentifikasi tujuan review, pencarian literatur. Kemudian kita beri penilaian studi dengan menentukan kriteria inklusi termasuk jenis metode yang digunakan, kualitatif atau kuantitatif. Kemudian mengkombinasi hasil review setelah dilaksanakan harus dikelompokkan untuk mendapatkan makna. Penemuan agregasi dan pengelompokan ini sering disebut dengan evidence synthesis. Menetapkan hasil penemuan dari pengelompokan yang telah dilaksanakan perlu didiskusikan untuk penyimpulan konteks atau hasil review. Ini ada jenis-jenis systematic review. Yang pertama, rapid evidence assessment, yaitu merupakan metode pencarian evaluasi literatur secara cepat, tetapi tahapan dan komprehensif dari review masih sangat terbatas. User involvement, metode pencarian dan evaluasi literatur yang digunakan sebagai persyaratan dalam studi awal riset. Sedangkan mix metode pencarian dan evaluasi literatur dengan metode blended, yaitu menggunakan kriteria dilaksanakan baik pada riset kualitatif maupun kuantitatif.
Penggunaan metode mixed method ini akan meningkatkan integritas dari hasil, tapi kelemahannya adalah ketika ada kategorikal yang belum masuk dalam kriteria review. Pada studi kasus, di sini ada gambaran teori systematic review, mungkin kurang menjelaskan dan sulit dipahami. Tanpa adanya contoh. Meskipun akan saya sampaikan contoh systematic review secara komprehensif, yaitu pada tabel 1, hasil dari travel of leadership literatur, autonomi, ada konflik sampai dengan trade style, mentor. Ini adalah hasil yang dicari ketika mencari literatur. Setelah kita review, kita lihat scope dari literatur diperoleh dengan kata kunci yang dihubungkan dengan kepemimpinan. Dari beberapa literatur itu punya kata kuncinya kepemimpinan. Tujuan pencarian data kunci untuk menggambarkan seberapa luas literatur dan istilah-istilah yang digunakan dalam penggambaran leadership. Sedangkan pada review sistematik secara komprehensif, di sini fokus pada review sistematik secara komprehensif tentang pengembangan dan keberlanjutan kepemimpinan. Metodologi yang digunakan adalah ada banyak sekali. Di sini dicontohkan menggunakan Summary adalah pengembangan dari software yang dikembangkan untuk membantu tenaga kesehatan, peneliti, dan praktis untuk systematic review dengan kelayakan arti keefektifan evaluasi ekonomis atau biasa disebut dengan frame scale. Nah, dari sini topik pada siang hari ini. Terima kasih, kita akan bertemu lagi pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.